melakukan survei di lapangan itu langsung ketika si orang itu katakanlah mohon maaf Bu Nining yang notabene mohon maaf saya juga paham. Jadi kalau kita bukan begitu, kan begini, betul nggak? Nah itu yang sebetulnya menurut hemat kami kurang imbang di dalam melakukan survei di lapangan. Itu hanya kami selaku pengawas di media sosial dan ya, baik. tapi kami tetap menghargai tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Dedi untuk Malah Bapak bisa melihat wawancara salah seorang saksi yang dulu berbohong ketika di BAP. Justru yang ada terbalik, di awalnya tertutup dan takut. Begitu saya tepuk-tepuk bahunya, kamu ada Allah di hati kamu, dia menangis. Pertanyaannya adalah, apakah tangisan spontan rakyat biasa adalah kebohongan? Yang berikutnya juga kan kita punya logika, Pak. Bapak tinggal cek saja itu ke warung Madura, jaraknya berapa ke gang. Bisa kelihatan menurut Bapak atau enggak malam hari? kami kebetulan sudah survei dan sudah ngecek, tapi saya bukan tidak sependapat dengan survei Bapak yang lakukan. Kami sudah lama mengikuti bahwa Bapak adalah orang termasuk beliau yang peduli kepada masyarakat kecil, bagi-bagi sembako. Saya pun terharu, alhamdulillah. Cuma memang akhir-akhir ini kurang, tetapi lebih ke masalah yang ini. Tapi nggak apa-apa. Kemudian, iya, nggak usah ketawa. Maksud saya kalau kita ini memang seperti itu, kami termasuk yang sangat senang karena memang pilih. Cuma akhir-akhir ini berkurang untuk yang ke masyarakat kecil. Boleh saya jelaskan? Lebih dominan ke, mungkin tidak tersorting Pak. Mohon maaf. Boleh saya jelaskan? Ya, boleh. Ya, karena bagi saya peristiwa kemanusiaan ini lebih mahal dibanding sembako, Pak. Kami sependapat dan kami bukan menolak mengenai dua hal itu. Tenang aja, Pak. Baik. Tolong penonton. Intinya kami sekali lagi ingin menegaskan bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati. Tetapi ketika masih ada upaya hukum, mari kita bongkar kebenaran dan keadilan. Bapak setuju seperti itu? Setuju. Itu yang ingin kami sampaikan di forum sidang ini, dan jangan sampai mohon maaf masyarakat keliru menilai prinsipnya keadilan, kebenaran material harus ditegakkan, akan tetapi penegakan hukum berlaku untuk semua orang. Bapak sependapat seperti itu? Sependapat. Terima kasih. Barangkali yang lainnya manusia. Terima kasih Yang Mulia. Kalau saya hanya untuk dicatat ya, karena Pertanyaan dulu, Pak. Ada pertanyaan enggak. Ini hanya untuk dicatat kembali penegasan sebagaimana tadi pertanyaan dari teman-teman pemohon dan termohon, bahwa ini disepakati sifatnya hanya testimoni auditu. Kemudian terkait asumsi saksi sah-sah saja karena itu untuk kepentingannya, silakan. Namun sudah terbantahkan dengan fakta hukum ya, sesuai dengan perkara akuo, dan itu pembuktiannya sudah berdasar dengan KUHP 184. Itu aja yang kami minta catat. Terima kasih. Cukup. Ada lagi tambahan? Silakan kalau ada tambahan dari rekan yang lainnya. Cukup. Biar berimbang, kita kasih kesempatan pada tim penasihat hukum pemohon untuk mengajukan pertanyaan. Ada sekitar 6 atau 7 tadi. Saya kasih kesempatan juga pada tim termohon untuk mengajukan pertanyaan dengan jumlah yang sama. Ya, cukup. Jadi jangan ada perbedaan nanti. Ya, kita sidang ini live, bisa disaksikan semua. Kita di sini bersifat tidak, majelis hakim di sini bersifat netral. Masing-masing kita berikan hak yang sama sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Cukup, Pak Dedi, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, kalau pesan saya satu saja. Kan kita ini sering berbeda antara bicara di ruang sidang dengan bicara di luar ruang sidang. Saya yakin yang hadir di sini, ucapan di sini berbeda dengan ketika di luar. Karena ini kan mempertahankan institusi, tetapi kan negara juga harus bersikap arif. Kalau masih ada upaya hukum di luar hanya nunggu putusan PK yang bisa dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri Cirebon, menurut saya lakukan saja. Karena menurut saya hatinya juga sama kok dengan saya. Cuman bedanya kan hari ini tugasnya memang harus seperti itu, dan saya menghormati tugas itu.